Vinales merasa MotoGP 2020 seperti bencana. Maverick Vinales gagal bersaing di MotoGP 2020. Meski sempat dijagokan, pembalap monster energi Yamaha itu justru merasa musim ini seperti bencana bagi dia dan timnya. Rider asal Spanyol itu hanya berhasil naik podium sebanyak 3 kali sejak awal musim. Masalah yang belum teratasi pada motor Yamaha membuatnya begitu sulit untuk bersaing musim ini. Pembalap berjuluk The Top Gun itu bahkan menyebut MotoGP 2020 sebagai musim terburuknya selama berkarir di dunia balap motor. Vinales sendiri tidak paham apa yang membuat performanya menurun di lintasan. Hasil positif bahkan belum juga mengikutinya saat mentas di seri terakhir di Portugal. Rekan satu tim Valentino Rossi itu hanya mampu menyelesaikan balapan di urutan ke-11. Vinales yang mengawali balapan dari posisi ke-8 gagal bersaing dengan para pembalap yang berada di depannya. Rekan satu tim Valentino Rossi itu justru perlahan dilewati hingga hanya finish di posisi ke-11. Berbicara mengenai hasil, Vinales mengaku enggan berkomentar lebih banyak. Maverick Vinales memang tak punya gambaran jika dirinya bakal kompetitif pada seri terakhir kali ini. Saya tidak ingin terlalu terlihat berambisi untuk tampil maksimal. Itulah mengapa saya tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak ingin berkomentar banyak sekarang. Setidaknya sesuatu yang positif, tapi mungkin ini benar-benar bencana. Musim terburuk dalam karir saya sulit untuk dimengerti, kata Maverick Vinales. Meski demikian, saat ini Vinales tak ingin berkomentar lebih jauh. Mantan pembalap Suzuki X-Star itu memilih untuk tetap tenang dan melakukan istirahat yang cukup juga bersiap untuk menghadapi balapan musim depan. Tapi sekarang saatnya pulang dan tetap tenang. Ada orang lain yang harus khawatir tentang itu, tutup Maverick Vinales. Brad Binder kalahkan Alex Marquez. Pembalap Red Bull KTM, Brad Binder meraih status sebagai Rookie of the Year MotoGP 2020. Status tersebut diraih Brad Binder lantaran sukses menduduki posisi ke-11 dengan 87 poin pada klasemen MotoGP 2020. Brad Binder mengalahkan kedua pembalap debutan lain yaitu Alex Marquez dari Repsol Honda dan Iker Lecuona dari KTM Tech3. Selama musim ini, pembalap Afrika Selatan itu pernah tampil mengejutkan. Dia sukses menjadi pemenang pada seri ketiga GP Republik Ceko. Kemenangan tersebut juga merupakan penampilan terbaik Brad Binder selama tahun ini. Setelah itu, selalu gagal finish di zona 3 besar. Sementara itu, Alex Marquez sebenarnya digadang-gadang bisa menggentarkan MotoGP 2020 untuk mencuri perhatian sekaligus status Rookie of the Year. Pasalnya, Marquez merupakan juara Moto2 2019 sebelum memulai karir di kelas MotoGP. Namun, selama kompetisi tahun ini, Marquez mengalami pasang surut penampilan. Prestasi terbaiknya adalah finish 2 kali di tempat podium dengan semuanya menempati peringkat kedua pada GP Prancis dan GP Aragon. Marquez kemudian hanya mampu bertengger di peringkat ke-14 dengan koleksi 74 poin dalam klasemen. Alex Marquez dan Brad Binder mampu mencuri perhatian sebagai pembalap debutan, tetapi berbeda dengan Iker Lecuona. Iker Lecuona satu-satunya yang tak mampu tampil gemilang seperti kedua mantan pembalap Moto2 itu. Pencapaian terbaik pembalap 20 tahun itu pada musim ini adalah finish di urutan ke-9 pada MotoGP Austria dan MotoGP Teruel. Pada akhirnya, Lecuona menyelesaikan kompetisi MotoGP 2020 dengan menghuni peringkat ke-20 lewat 27 poin. Kepuasan Morbidelli untuk balas dendam. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, tampil sebagai runner-up kejuaraan dunia MotoGP 2020. Morbidelli tentu merasa senang dengan hasil ini, apalagi ia merasa sudah berhasil membalaskan dendamnya. Pada awal musim, Morbidelli merasa dirinya hanyalah pembalap pilihan keempat di tim Yamaha. Sebab, dua nama pertama yang menjadi andalan tentu mereka yang berada di tim pabrikan yaitu Maverick Vinales dan Valentino Rossi. Sementara itu, rekan setim Morbidelli, Fabio Quartararo, juga dinilai berada di posisi yang sama dengan Rossi dan Vinales. Sebab, musim lalu Quartararo menampilkan performa gemilang dengan menjadi Rookie of the Year, sehingga dipercaya untuk menggunakan motor balap Yamaha versi terbaru.
Tercatat hanya Morbidelli saja yang menggunakan motor lama Yamaha. Maka dari itu, ia merasa sedikit disisihkan. Ditambah lagi, pada awal musim, Morbidelli sempat mendapatkan sejumlah hasil buruk. Ia 2 kali mengalami gagal finish dalam 4 seri pertama. Kendati demikian, kondisi tersebut tak lantas membuat Morbidelli merasa terpuruk. Ia menjadikan hal tersebut sebagai motivasi. Hasilnya, Morbidelli mampu bangkit memenangkan 3 seri balapan dan kemudian menyandang status runner-up kejuaraan dunia. Ini telah menjadi musim yang fantastis bagi saya dan saya tidak menyembunyikan fakta bahwa di awal tahun saya merasa seperti pilihan keempat Yamaha. Saya tidak mengatakan bahwa saya merasa tersisih karena itu tidak benar, tetapi fakta sederhana memiliki motor yang berbeda dari yang lain membuat saya merasa sedikit cacat, kata Morbidelli. Morbidelli bukan satu-satunya orang di Yamaha yang merasa disisihkan. Ada juga Ramon Forcada, yakni kepala kru yang dibuang oleh Vinales dan kemudian menangani Morbidelli. Kerjasama keduanya justru menuai hasil yang sukses besar. Kami memusatkan semua kemarahan ini dengan bekerja di rumah dan bekerja dengan tim, dan itu terbayar sudah. Ada hubungan khusus dengan Ramon tahun ini. Saya selalu cukup beruntung untuk bekerja dengan beberapa kepala kru yang luar biasa. Tapi kali ini semuanya berjalan sangat baik dengan Ramon. Kami telah melakukan balas dendam yang bagus, saya mendapatkan kepuasan besar dan saya senang. Tutup Morbidelli. Tanpa Marc Marquez, bos Ducati bongkar alasan timnya kesulitan pada MotoGP 2020. Direktur olahraga Ducati, Paulo Ciabatti, membeberkan alasan timnya kesulitan bersaing di baris depan meski tanpa Marc Marquez. Duo pembalap Ducati, Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci, gagal memanfaatkan momentum absennya sang juara bertahan Marc Marquez pada MotoGP 2020. Jangankan merebut gelar juara dunia, Andrea Dovizioso yang menjadi ujung tombak keteteran hanya untuk mengulang prestasi 3 musim sebelumnya, yakni menjadi runner-up. Paulo Ciabatti tak menampik bahwa Ducati gagal memanfaatkan absennya Marc Marquez yang menjadi mimpi buruk mereka. Karena kecelakaan yang dialami Marc pada balapan pertama, kami bisa menjadi salah satu kandidat juara musim ini. Itu karena pada 3 musim sebelumnya, kami selalu berada di urutan kedua, tepat di belakangnya melalui Andrea Dovizioso, kata Paulo Ciabatti. Di mata Ciabatti, banyak faktor yang membuat Ducati kesulitan untuk selalu bisa konsisten bersaing di baris depan. 2 di antaranya adalah format kejuaraan musim ini dan masalah ban. Ini adalah musim yang tak biasa. Pada bulan Maret, seharusnya kami balapan di Qatar, kemudian kami tiba di satu titik ketika kepastian soal kejuaraan musim ini diragukan. Ini adalah hasil yang bagus untuk bisa melakoni 14 seri balap dalam situasi yang sulit, dan saya pikir kami harus bangga dengan ini. Format kejuaraan, balapan yang digelar beruntun, sulitnya adaptasi motor kami dengan ban belakang yang baru, dan gaya balap membuat kami kesulitan tetap berada di depan. Tutup Paulo Ciabatti. Perpisahan emosional Rossi di MotoGP Portugal 2020. Valentino Rossi mengaku perpisahan yang emosional dengan tim Yamaha di MotoGP Portugal 2020 yang merupakan penutup musim tahun ini. Musim 2020 merupakan kali terakhir Rossi menjadi bagian tim pabrikan Yamaha yang kini bernama Monster Energy Yamaha. Sebagian besar karir Valentino Rossi dihabiskan di tim tersebut. Sejak 2004, The Doctor bersama Yamaha, kendati sempat ke Ducati pada 2010 dan 2011. Saya kehilangan orang-orang. Saya pikir tidak akan ada banyak perubahan di sisi teknis, tetapi 15 tahun karir saya adalah bagian penting dalam kehidupan saya. Saya banyak memiliki teman di tim ini, jadi ini lebih ke sisi kemanusiaan, kata Valentino Rossi. Pada musim yang akan datang, Valentino Rossi memilih orang-orang yang akan dibawa ke Petronas Yamaha SRT seperti kepala kru David Munoz, pelatih Ideale Gavira, dan teknisi Matteo Flamini. Rossi pun tidak memungkiri bahwa kehilangan orang-orang yang selama ini ditemuinya di garasi Monster Energy. Ada momen emosional ketika saya kembali ke pit, terutama karena cerita saya tidak hanya berakhir dengan tim, tetapi dengan beberapa orang penting di garasi.
seperti Alex Brig dan Brent Steven. Ini begitu emosional. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.